Pernah lihat lowongan kerja dengan tulisan maksimal 25 tahun, tinggi badan 165, good looking? Kalau iya, perusahaan itu sekarang melanggar aturan. Tanggal 28 Mei 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menerbitkan Surat Edaran Nomor M6HK04V 2025. Isinya, larangan keras semua syarat diskriminatif di lowongan kerja. Aturan ini serius, bukan basa-basi. Sudah bertahun-tahun pencari kerja ditolak bukan karena kurang mampu. Mereka ditolak karena umur, karena penampilan, karena tinggi badan, status nikah, bahkan warna kulit. Surat edaran ini menjawab semua keluhan itu. Dan ada satu hal yang sering terlewat, aturan ini berlaku juga untuk penyandang disabilitas. Ada 4 poin inti. Pertama, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Kedua, pemberi kerja dilarang diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketiga, syarat usia hanya boleh dipakai dalam 2 kondisi yang sangat sempit. Keempat, larangan ini juga melindungi tenaga kerja disabilitas. Bagian pengecualian usia ini sering disalahpahami. Kondisi pertama, pekerjaannya memang benar-benar berkaitan dengan usia. Kondisi kedua, syarat itu tidak boleh mempersempit kesempatan orang lain. Artinya sederhana. Perusahaan tidak bisa menulis maksimal 30 tahun tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagian yang paling hangat, syarat good looking. Coba hitung, sudah berapa banyak orang gagal melamar hanya karena dianggap tidak menarik? Ini bukan masalah kecil. Syarat macam ini subjektif, tidak terukur, dan diam-diam menyingkirkan orang-orang yang paling kompeten. Yasirli menyebut langsung daftarnya, batasan usia, harus berpenampilan menarik, status pernikahan, tinggi badan, warna kulit, suku. Semuanya masuk daftar larangan. Pernah nggak kamu, atau temanmu, gagal di tahap screening cuma karena foto di CV? Tentu saja tidak semua orang setuju. Sebagian pengusaha merasa aturan ini mengganggu fleksibilitas seleksi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menjawab dengan tegas, mereka harus patuh terhadap negara. Ini aturan resmi, bukan buatan LSM atau ormas. Menariknya, Apindo justru menyatakan dukungan. Ketua Bidang Ketenagakerjaannya, Bob Azam, bilang masalah sebenarnya bukan batas usia. Masalahnya, lowongan kerja yang harus diperbanyak. Pertanyaannya sekarang, dukungan di atas kertas, apakah diikuti kepatuhan di lapangan? Ini bagian yang jarang dibahas. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan. Statusnya pedoman kebijakan. Imbauan untuk gubernur, bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan. Tidak ada sanksi langsung di dalamnya. Celios menyebut ini angin segar, terutama untuk korban PHK usia 30-40 tahun. Tapi pengamat hukum mengingatkan, supaya benar-benar mengikat, isinya harus dinaikkan ke peraturan menteri, bahkan undang-undang. Jadi, mari kita rangkum. Dunia kerja Indonesia sedang dipaksa berubah. Rekrutmen harus berbasis kompetensi, bukan penampilan. Buat kamu yang pernah ditolak karena umur, atau dianggap tidak good looking, aturan ini pengakuan resmi bahwa kamu bukan masalahnya. Tapi ingat, surat edaran ini baru langkah pertama. Tanpa pengawasan dan penegakan, aturan hanya tinggal tulisan.
Kalau video ini terasa penting buatmu, bagikan ke teman yang sedang cari kerja. Lalu subscribe, biar kamu dapat update aturan ketenagakerjaan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.